Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazia Rofia Kholidin. Nah, di sini saya akan mempresentasikan yang pertama ada bab 4 yang berjudul Syaja'ah, kemudian ada bab 5 yang berjudul Toleransi dan menghindarkan diri dari bahaya tindakan kekerasan. Dan kemudian saya juga akan membacakan dalil dan hadis dari bab 5. Oke, perlu kita ketahui apa itu pengertian syaja'ah. Nah, syaja'ah ini dalam kamus bahasa Arab mempunyai arti yaitu keberanian atau keperwiraan. Atau maksudnya itu ialah seseorang yang dapat bersabar terhadap sesuatu jika dalam jiwanya itu ada keberanian dalam menerima musibah atau keberanian dalam mengerjakan sesuatu. Atau secara lebih singkatnya nih, syaja'ah itu ialah keberanian dalam membela kebenaran. Oke, ada bentuk-bentuk perilaku syaja'ah. Nah, yang pertama bentuk perilaku dari syaja'ah harbiah. Itu contohnya keberanian dalam menghadapi musuh, dalam peperangan menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua ada syaja'ah nafsiyah. Nah, syaja'ah nafsiyah ini contohnya ada keberanian dalam mengatakan kebenaran, keberanian dalam mengakui kesalahannya, keberanian dalam menghadapi segala macam cobaan, dan keberanian dalam menjaga rahasia. Dan masih banyak contoh perilaku syaja'ah yang tidak disebutkan. Nah, ada juga nih faktor-faktor yang menyebabkan seseorang itu bersifat syaja'ah. Yang pertama, adanya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, lebih mencintai akhirat daripada dunia. Yang ketiga, tidak takut mati. Yang keempat, tidak ragu apabila seseorang ragu dengan kebenaran yang dia lakukan. Yang kelima, ada tidak menomorsatukan kekuatan materi. Nah, yang keenam, ada tawakal dan yakin akan pertolongan Allah. Yang ketujuh, ada hasil pendidikan sikap berani yang lahir melalui pendidikan. Nah, itu faktor-faktor yang menyebabkan seseorang bersifat syaja'ah. Nah, ada juga nih ciri-ciri yang menyebabkan seseorang itu bersifat syaja'ah. Yang pertama, ada dia tuh berani dalam membela kebenaran. Yang kedua itu niat beraninya itu hanya karena untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga ada dia tuh biasanya berani negur jika ada kesalahan atau kekeliruan. Yang keempat, dia itu selalu mengutamakan dan mendahulukan yang benar. Yang kelima, dia itu semangatnya nggak pernah patah. Nah, yang keenam itu dia tuh bisa menahan diri dari segala cobaan atau godaan maksiat gitu. Nah, terus ada dia juga nggak malu sama kalau misalnya dia salah nih, dia juga nggak malu gitu mengakui kesalahannya. Terus juga dia memiliki pendirian yang kuat. Terus dia juga berani mengambil fakta dan dia juga berani mengambil keputusan tanpa ragu. Oke, kemudian ada hikmah dan manfaat dari sifat syaja'ah. Hikmahnya itu ada tabah, jiwa besar, keras kemauan, ketahanan, tenang, dan masih banyak hikmah lainnya. Kemudian juga ada manfaat. Apa aja sih manfaat dari sifat syaja'ah itu? Nah, manfaat dari sifat syaja'ah itu ada kita itu bisa mendapatkan pahala yang besar. Terus keadilan akan menyelimuti muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga itu ada menghindarkan bangsa dari disintegrasi bangsa. Terus kehidupan kita tuh akan menjadi lebih tentram. Oke, sekian presentasi bab 5 dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya saya akan mempresentasikan bab 5 yang berjudul Toleransi dan Menghindarkan Diri dari Bahaya Tindak Kekerasan. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, toleransi itu berasal dari kata toleran, yang berarti batas ukur untuk penambahan atau pengurangan yang masih diperbolehkan. Tapi secara etimologi itu toleransi ialah kesabaran, ketabahan emosional, dan kelapangan dada. Sedangkan menurut istilah itu toleransi itu bersikap menghargai pendirian yang berbeda dan atau yang bertentangan dengan pendiriannya. Pengertian toleransi secara luas itu ialah suatu sikap atau perilaku manusia yang tidak menyimpang suatu aturan
di mana seseorang itu menghargai dan atau menghormati setiap tindakan yang orang lain lakukan. Oke, kemudian ada contoh perilaku toleransi. Nah, contoh perilaku toleransi itu diantaranya ada pertama, tidak mengganggu orang lain yang berbeda agama dan keyakinan. Yang kedua, tidak menerima bujuk kayu dari orang lain yang berbeda agama. Terus yang ketiga, menganggap orang lain sebagai saudara meskipun berbeda agama dan berbeda keyakinan. Yang keempat, itu selalu bersikap hormat dan menghargai orang lain yang berbeda keyakinan, menghindari sikap permusuhan dan kebencian terhadap orang lain. Yang kelima, menghindari sikap egois, sombong, dan angkuh yang dapat membuat orang lain tersinggung. Kemudian yang keenam, itu selalu waspada terhadap orang lain yang bermaksud menghancurkan akidah. Nah, yang ketujuh itu contoh yang ketujuh itu bersikap teguh pendirian dalam menegakkan kebenaran sesuai dengan yang dianjurkan oleh agama Islam. Nah, yang kedelapan itu selalu mempertebal keimanan. Nah, kemudian apa sih manfaat dari toleransi itu? Nah, manfaat dari toleransi itu diantaranya yang pertama ada menjaga kerukunan antar umat beragama, yang kedua ada hidup menjadi nyaman, aman, dan tentram, yang ketiga tidak adanya permusuhan antar umat manusia, yang keempat manusia akan saling menghargai dan menghormati antar sesama. Nah, yang kelima iman kita itu akan semakin kokoh. Nah, kemudian ada menghindari diri dari bahaya tindak kekerasan. Nah, kekerasan itu merupakan perbuatan keras yang merusak, menghancurkan, dan merugikan diri sendiri dan orang lain. Nah, perbuatan tersebut dapat ditujukan kepada orang lain, benda milik orang lain. Nah, kekerasan dilakukan dengan menggunakan kekuatan atau paksaan, baik dengan alat maupun tanpa alat. Oke, terus gimana sih cara menghindari diri agar terhindar dari tindak kekerasan? Nah, yang pertama itu ada hargailah orang lain terlebih dahulu. Artinya itu perlakukanlah orang lain dengan baik. Kemudian yang kedua itu pedulilah terhadap kepentingan orang lain. Kemudian yang ketiga, berbuatlah secara adil. Artinya itu tidak membeda-bedakan orang lain. Usahakan kita itu dapat dipercaya, misalnya dengan selalu menepati janji dan berlaku jujur. Kemudian yang keempat itu ada bertanggung jawab dalam segala hal. Artinya melakukan dan menjawab apa yang diharapkan oleh orang lain terhadap diri kalian sendiri. Kemudian yang terakhir itu jadilah warga yang baik dengan selalu berbuat baik dan membantu terhadap sesama manusia. Nah, terus apa sih manfaat dari menghindarkan diri dari bahaya tindak kekerasan? Nah, yang pertama ada menyelamatkan jiwa, raga, harta, dan keluarga. Terus yang kedua ada menegakkan amar makruf nahi munkar, dan yang ketiga ada terwujudnya suasana kehidupan yang aman, nyamai, damai, dan sejahtera. Dalil yang akan saya bacakan adalah Quran Surat Yunus dari ayat 40 sampai 41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi. Wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Wa in kadzabu faqul li amali wa lakum amalukum antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'um mimma ta'malun. Yang artinya, di antara mereka ada orang yang beriman kepadanya, yaitu Al-Quran. Dan di antara mereka ada pula orang yang tidak beriman, orang yang tidak beriman kepadanya. Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Artinya ayat 40
Kemudian arti ayat 41. Jika mereka mendustakanmu atau Nabi Muhammad, katakanlah, bagiku perbuatanku dan bagimu perbuatanmu. Kamu berlepas diri dari apa yang aku perbuat, dan aku pun berlepas diri dari apa yang kamu perbuat. Kemudian saya akan membacakan hadis riwayat Ahmad tentang toleransi. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayyul adyani ahabba ila Allah azza wa jalla qala al-hanifiyatus samhatu, yang artinya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh seseorang, jalan manakah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Dan beliau menjawab, jalan yang lurus dan toleransi. Hadis riwayat Ahmad. Saya akan membacakan Quran surat Al-Maidah ayat 32 tentang menghindari diri dari bahaya tindak kekerasan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Min ajli dzalika katabna ala bani Israila annahu man qatala nafsa bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a walaqad ja'atuhum rusuluna bil bayyinati summa inna katsiran minhum ba'da dzalika fil ardi la musrifun. Yang artinya, oleh karena itu kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel bahwa barang siapa yang membunuh seorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka Rasul-Rasul kami dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian banyak di antara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan di muka bumi. Quran surat Al-Maidah ayat 32. Kemudian saya akan membacakan hadis riwayat Bukhari dan Muslim tentang perintah menghindarkan diri dari tindak kekerasan. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam may yuharrimu rifuki muharrimul khaira, yang artinya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tidak mempunyai kelembutan, berarti ia tidak mempunyai kebaikan. Hadis riwayat Muslim. Mungkin sekian atas presentasi dari bab 4, bab 5 dan dalil dan hadis yang telah saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.